Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A bersama. Iya, buat pemirsa di rumah pagi ini silakan Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680 yang ingin curhat melalui telepon, atau bisa juga melalui Skype. Silakan di @id kami di mamah.aa.beraksi. Baik, apa kabar ibu-ibu? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan? Belum. Udah mandi? Belum. Sikat gigi udah dong? Belum juga, semuanya serba belum. Ya Bu, saya pengen tanya sama ibu. Kalau di tetangga ibu ada yang beli barang baru, misalnya beli sofa, ibu suka ngiri ya? Bener nih, serius? Ibu nggak suka ngiri tapi suka nganam. Iya. Iya, baik. Ini masalah iri dan dengki. Ya, kalau kita melihat sejarah, pertama kali iri ini terjadi pada Habil dan Qabil. Ya, karena iri akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, banyak sekali hal-hal yang disebabkan oleh iri. Misalnya ada orang bisa jadi nyantet gara-gara iri, bisa juga fitnah gara-gara iri. Nah, kita akan ikuti sekarang tausiah Mama tentang kisah dari Habil dan Qabil dan bagaimana hikmah dari kisah ini. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari kisah Qabil dan Habil. Saya yakin kita semua tahu sejarah ini. Siapa Qabil, siapa Habil. Mereka adalah putra-putra Nabi Adam, manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Nabi Adam diberikan jawaz oleh Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Ini ayat pertama. Bahwa Allah bercerita dalam ayat ini, manusia semuanya asalnya sama, jiwa yang satu Nabi Adam. Diberikan jawaz pasangan Siti Hawa. Lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak, termasuk kita yang hadir di Indosiar ini. Keturunan Adam dengan Hawa. Sejarah mengabarkan kepada kita, Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Punya anak kembar. Pertama, Qabil dengan Iklimah. Lahir lagi, dua lagi. Habil dengan Lubuda. Terus yang lainnya. Ada sejarah mengatakan Siti Hawa melahirkan itu katanya 20 kali. Artinya 20 kali 2, 40 orang. 20 pasang. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, setiap Siti Hawa melahirkan kembar 2, cowok cewek, cowok cewek. Besarlah anak mereka. Setelah remaja, tentu saja yang perempuan kelihatan makin cantik dan menarik, yang laki-laki makin tampan dan rupawan, gagah perkasa. Kemudian bagaimana untuk memperkembangbiakan manusia sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi. Lalu Allah memberikan firman-Nya kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa bahwa nikahkan anak kalian dengan silang. Kembaran Qabil dinikahkan dengan kembaran Habil. Kembaran Habil dinikahkan dengan kembaran Qabil. Qabil yang kembar dengan Iklimah, artinya menikahnya dengan kembarannya Habil yang disebut dengan Lubuda. Tapi Habil menikah dengan kembarannya Qabil, Iklimah. Dia lebih cantik, lebih seksi, lebih menarik. Sementara Lubuda kurang menarik, kurang cantik barangkali kalau bahasa sekarang. Ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan kabar, kalian menikah dengan silang. Ketika ada mengatakan seperti ini, kalau Habil mah orang soleh, orang baik, dia nerima. Terserah ayah deh. Begitu barangkali kalau bahasa kita. Tapi Qabil menolak. Saya tidak mau menikah dengan Lubuda. Dia tidak cantik, dia tidak seksi, dia kurang menarik. Ini sejarah yang pertama buat kita. Bahwa perempuan yang cantik dan menarik ternyata semenjak Adam diciptakan oleh Allah menjadi pertikaian. Tidak sedikit zaman sekarang. Kenapa? Memang turunan Adam berebut cewek, saling bunuh.
saling tusuk, saling tonjok, saling menghina. Ini nyata di zaman Adam ada. Kemudian karena melihat anaknya yang bernama Kabil ngotot, bertahan dengan pendapatnya bahwa saya akan menikah dengan kembaran saya. Nabi Adam bilang, udah deh sekarang begini. Kalian semua berkorban dengan milik kalian. Yang namanya Habil bekerja dalam bidang peternakan. Peternakan apa saja dia kerjakan. Yang namanya Qabil bekerja dalam bidang pertanian. Kata Nabi Adam, ayah mereka, kalian sekarang berkorban. Apa yang ingin kalian korbankan kepada Allah, simpan di bukit sana. Lalu Habil pergi ke peternakannya, ngambil kambing yang paling dia sayangi. Kambing yang sangat dia cintai, yang paling mulus, yang paling baik di antara peternakan yang dia miliki. Dibawa ke bukit tadi. Sementara Kabil ngambil gandum, buah-buahan yang tidak bagus, yang jelek. Dibungkus pakai karung, bahasa kita barangkali sekarang, disimpan di sebuah bukit. Agak berjauhan, tidak begitu dapat. Terus, caranya bagaimana? Nabi Adam bilang sama anak-anaknya, kita perhatikan. Kalau korban kalian yang diterima oleh Allah, itu akan langsung diterima oleh Allah. Tapi kalau yang tidak tersentuh, itu artinya ditolak. Maka pemenangnya boleh menentukan siapa yang akan menjadi istrinya. Disimpanlah oleh Habil binatangnya, disimpanlah oleh Kabil hasil panennya, tapi yang paling jelek-jelek. Lalu mereka mundur, turun dari bukit, seluruh keluarga Nabi Adam dan anak-anaknya menyaksikan peristiwa ini. Sejarah mengabarkan kepada kita, tidak lama kemudian dari langit datang api menggulung, seret seperti kilat, yang disambar hanya binatang yang milik Habil. Itu yang terbaik, itu yang diterima oleh Allah. Sementara yang Kabil tidak diterima, kenapa yang jelek? Makanya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan memberikan pahala yang sempurna kepada kalian sehingga kalian memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang kamu cintai. Artinya kalau kita bersedekah, memberikan yang jelek tidak akan diterima. Tapi kalau bersedekah, yang kita suka, yang kita senang, yang paling baik, itulah yang diterima. Ali Imran 92. Dan jelas, yang Habil diterima oleh Allah, yang Kabil nggak diterima. Maka Nabi Adam mengatakan, sekarang Habil yang boleh memilih mana calon istri kamu. Mau lu budak atau mau Ikrimah. Nah, ternyata ketika ini belum ada keputusan mana yang ada dipilih oleh Habil menjadi istrinya. Nabi Adam ada urusan keluar. Barangkali kalau sekarang mau keluar kota. Nabi Adam pamit sama keluarganya bahwa dia akan keluar kota. Pamit sama anak-anaknya, jaga keluarga, jangan ribut, jangan berantem dan sebagainya. Biasa yang namanya orang tua mau keluar. Habil bilang, ya kita jaga keluarga kita. Ternyata Kabil yang sudah punya rasa dendam kepada saudara kandungnya sendiri kepada Habil, dia punya rencana busuk. Ini kesempatan yang terbaik yang saya akan laksanakan pada saat ini, mumpung ayah Adam pergi. Nabi Adam pergi, Kabil mendatangi Habil yang sedang ngurus ternaknya. Dia bilang, aku akan membunuhmu. Karena engkau punya kesempatan ngambil mana yang tercantik. Artinya saya tidak ada kesempatan memilih mana yang jadi calon istri saya. Iri sudah timbul di sini. Iri, dengki, kebencian, ini sebuah meruyak dalam hati daripada Kabil. Kemudian kata Habil, kenapa engkau membunuhku? Aku tidak bersalah. Bukankah korban yang aku berikan adalah yang terbaik sehingga diterima oleh Allah. Sementara engkau berkorban yang terburuk, makanya Allah menolak korbanmu. Pada saat itu Kabil tetap tidak menerima. Kabil benci. Kemudian kata Habil, bukankah ayah telah menjaga kepada kita, menitipkan keluarga, jangan rame, jangan berantem, jangan ribut. Kita teriak perintah Allah dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Nasihat-nasihat daripada Habil masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, setan langsung ngipas-ngipasin hati Kabil. Jadi bukan semakin reda dengan nasihat Habil, tapi semakin meruyak
dengan dendam kesumat ingin membunuh saudaranya. Dia bingung bagaimana caranya membunuh saudaranya. Ternyata iblis yang mengipas-ngipasi ngompor-ngompor di hati Kabil, dia menjelma menjadi burung. Lalu burung yang satu diketok pakai batu, ditimpuk pakai batu, mati. Dapat pelajaran tuh Kabil. Oh, caranya membunuh begitu. Digetok pakai batu, mati. Digetoklah pakai batu, matilah. Meninggallah Habil. Dia bingung bagaimana caranya. Udah sehari, 2 hari. Mayat saudaranya masih ngegeletak. Makin besok makin membusuk. Makin besok makin membusuk. Dia takut kalau ayahnya pulang nanti ketahuan. Dia bingung bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Lalu Allah tunjukkan di depan Kabil yang sedang kebingungan membawa saudaranya. Dengan cara burung gagak berantem, yang satu mati. Lalu burung gagak yang menang dalam pertarungan tadi ngorek-ngorek tanah setelah agak dalam, diseret pakai paruhnya, gagak yang mati dimasukkan, dikorek-korek lagi tutup. Kenapa? Allah tidak ridho melihat hambanya yang baik, yang soleh, yang rajin beribadah, mati terkatung-katung sampai mayatnya membusuk. Makanya Allah berikan contoh yang terbaik agar hambanya yang baik dan soleh tadi dikubur dengan baik. Dapat ilhamlah dia, lalu dibukalah tanah, digali oleh Kabil, dimasukkan saudara kandungnya tadi, lalu ditutuplah seperti itu. Pulanglah Nabi Adam. Dia bertanya di mana Habil, tidak yang menjawab. Akhirnya Kabil mengakuinya. Maka oleh karena itu inilah contoh orang yang iri, orang yang dengki bisa mendatangkan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Iya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang kisah Habil dan Qabil. Buat Anda yang di rumah yang ingin bertanya, sekali lagi saya ingatkan 5655676 atau 5655680 sudah dibuka sekarang dan bisa juga melalui Skype. Silakan add dulu ID kami di Mama A beraksi. Ibu-ibu yang di sini juga nanti akan ada kesempatannya, namun kita harus break sebentar dan nanti kembali lagi tentunya tetap di sini di Mama dan A bersama. Insya Allah.